Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the girl, I have the girl, baby I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Pran. Terima kasih Pak Irwan sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Ya. Gimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Pran kabarnya? Baik juga ya. Masih semangat ya. Semangat. Prosesnya lancar ya. Lancar sekali. Ya. Karena dua kegiatan dalam satu waktu ya. Iya. Jaga kesehatannya Pak Pran. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Begini Pak, ini sebelumnya saya minta izin kepada Bapak untuk melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak Pak. Oh iya. Di mana saya harus mewawancarai pimpinan suatu lembaga tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Di sini saya yang pertama adalah ingin berbincang dengan Bapak dan juga ingin mewawancarai Bapak karena Bapak sebagai pimpinan saya di lembaga ini. Iya. Dan juga pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Secara kolektif kolegial tapi Pak ya, Iya. kalau di lembaga kita ya. Iya. Oke, lanjut Pak Pran. Baik Bapak, langsung saja untuk wawancaranya bisa dimulai ya. Oke, monggo, silahkan. Terima kasih. Untuk yang pertama Pak, Iya. selama ini kan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, ya, saya coba untuk menjawab Pak Pran ya. Sesuai dengan pengalaman saya dan pastinya juga pengalaman Pak Pran juga karena kita selalu berkolaborasi di sini ya. Tapi dari dua kondisi dasar antara bujukan moral dengan dilema etika itu kan sudah jelas berbeda Pak Pran ya. Ya. Ketika kita mengambil keputusan yang bersifat bujukan moral tentunya pengambilan keputusannya bisa sangat cepat karena memang di situ ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan peraturan ataupun hukum yang berlaku itu jelas kan ketika kita melanggarnya berarti kita masuk dalam ranah bujukan moral. Tapi ketika konsisten melaksanakannya ya kita aman. Jadi akan lebih mudah ketika kita mengambil keputusan bujukan moral. Lain halnya dengan ketika kita mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, ini yang perlu pengkajian mendalam, kita telaah bersama-sama dan untuk memastikan itu seperti biasa Pak Pran sendiri juga tahu di sini biasanya saya juga selalu melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusannya nanti sebagai pembanding dari tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang saya ambil dari refleksi kasus permasalahan yang ada. Ketika saya sudah mendapatkan keputusan akan saya sharing dulu, kita refleksikan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi kita bisa sharing dengan warga kepala sekolah untuk berkolaborasi gitu. Utamanya terkait dilema etika. Kalau bujukan moral insya Allah bisa lah kita sikapi dengan baik karena jelas aturannya, jelas rambu-rambunya. Rambu-rambunya jelas gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus ya, di mana dua kepentingan, di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Betul, dilema etika itu ya. Dilema etika. Sebagaimana saya sampaikan sebagai pengantar tadi bahwa ketika ada permasalahan yang melibatkan dilema etika, tentunya kita harus melihat nilai-nilai kebajikan.
universal yang ada di kedua belah pihak tadi. Jadi kita berpikirnya tentu lebih komprehensif sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena ketika dilema etika terjadi, maka kedua belah pihak pasti ada nilai kebajikan universal yang terlibat di dalamnya. Nah, ini yang kadang sulit memang kita. Tapi saya coba untuk selalu berpikir ataupun mengambil keputusan sesuai tahapan-tahapan langkah-langkah yang sistematis, sehingga ketika ada kasus hari ini dengan kasus berikutnya itu keputusannya insya Allah kerangka berpikirnya ataupun tahapan-tahapannya akan selalu sama. Jadi kita identifikasi dulu Pak Fran, biasanya di situ nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan dari keduanya itu tadi. Terus kemudian kita juga lihat di sana siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu ya. Terus kemudian saya juga harus mencari dan bahkan biasanya saya bertanya ke rekan-rekan guru, ke seluruh warga sekolah termasuk ke wali murid dan juga siswa-siswa saya terkait fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan itu. Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan dari satu pihak. Ya. Terus kemudian kita lakukan biasanya pengujian benar salah ya. Benar salah itu di awal biasanya kalau dilema etika itu memang repot karena keduanya pasti benar gitu. Tapi tahapan itu harus tetap kita lakukan. Dari situ kita bisa menakar nilai kebenarannya itu lebih berat mana dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terpenting adalah di situ dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tidak ada aspek hukum yang kita langgar. Karena kalau itu terjadi itu bukan dilema etika lagi, melainkan sudah menjadi ranahnya kebujukan moral seperti itu. Terus kemudian saya juga melihat apakah ada pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga mereview lagi apakah ada keputusan-keputusan baik dari diri saya sendiri, dari teman-teman guru saya, atau mungkin dari tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan referensi dalam pengambilan keputusan itu. Terus kemudian setelah itu semua terjadi, kita ambil acuan paradigma berpikir kita. Jadi apakah di situ kepentingan dari individu, musuh kelompok dan seterusnya, atau juga bisa jadi kita orientasinya kemana? Apakah kita berorientasi pada hasil akhir atau karena hanya murni rasa peduli saja? Itu kan menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan nantinya. Nah, setelah saya dapatkan seluruh informasi terkait permasalahan itu, maka secara otomatis arah dari kerangka berpikir saya sebenarnya sudah ada keputusan. Tapi biasanya tetap saya sharing dengan teman-teman, kita ada minta refleksi lah dari teman-teman. Dengan cara yang sama, dengan alur yang sama, saya sampaikan permasalahan dari A sampai Z, terus kemudian monggo sebagai pembanding dari keputusan saya itu menguatkan nantinya ketika saya sudah membuat keputusan. Sehingga ketika mengeksekusi keputusan itu saya juga merasa bahwa seluruh tahapan itu sudah saya lalui, bukan karena emosi semata gitu ya. Jadi insya Allah dengan upaya yang seperti itu, keputusan yang kita ambil itu yang terbaik untuk seluruh warga sekolah seperti itu. Baik. Jadi intinya tadi Pak Irwan sudah melaksanakan yang termasuk 4 paradigma tadi, 3 prinsip dan 9 langkah itu yang saya pelajari di modul guru penggerak ini Pak. Kurang lebih seperti itu ya, walaupun mungkin ya ada, kita juga masih sama-sama berproses ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya pikir yang saya sampaikan tadi sudah mencakup pertanyaan ini, tapi gambaran besarnya ya, setelah saya melakukan uji keputusan melalui langkah-langkah, terus kemudian kita juga rumuskan orientasi dari keputusan kita, kemudian paradigma kerangka berpikir untuk mengambil keputusan. Yang terpenting memang di sini akhirnya uji sudut pandang, mungkin yang tidak ada di buku ya. Jadi setiap orang itu khusus untuk permasalahan dilema etika itu punya sudut pandang yang berbeda kadang-kadang. Nah, itu yang perlu kita uji dulu sebelum kita
laksanakan, kita ujikan dulu ke komunitas kita. Jadi biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, kita sharing dengan teman-teman guru ya, sebagai sesama warga sekolah, untuk memberikan refleksinya, untuk memberikan sudut pandangnya terkait keputusan yang kita buat ini. Dari situ akan lebih memperkaya hasanah daripada dasar-dasar pengambilan keputusan itu tadi. Sehingga ya kasarannya ngomong itu Pak Fran ya, kita lebih pede ya, Iya. karena sudah kita ujikan di publik Iya. lingkup komunitas kita. Kalau responnya bagus, insya Allah nanti ketika kita eksekusi ya tidak jauh beda dari itu. Tapi ketika kita ujikan di lingkup yang sempit itu tadi, sudah di lingkup komunitas itu sudah kurang bagus. Nah ini kita sebagai pemimpin harus legowo bahwa ada hal-hal yang perlu kita kaji ulang sebelum akhirnya nanti kita eksekusi. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Jadi tadi ada yang baru mungkin, uji sudut pandang ini. Ya, karena khusus dilema Iya. etika ini unik Pak Fran. Unik. Dari sudut pandang tertentu melibatkan emosi. Iya, dan emosi itu yang itu yang kadang-kadang sulit memang. Dan kemudian ketika kedua belah pihak ini merasa benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan, iya. maka ya inginnya mereka yang diutamakan kan seperti itu. Dan tentunya memenuhi rasa puas dari kedua belah pihak itu kan sesuatu yang mustahil. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin bisa mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak seperti itu. Baik Pak, untuk yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Jadi dalam pengambilan keputusan tadi, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama tentunya kita perlu memahami betul bahwasanya permasalahan ini masuk dalam ranah dilema etika, sehingga perlu kita memiliki dasar pemikiran yang cukup terkait dengan dilema etika. Kita juga perlu menguasai skill untuk berpikir sesuai kerangka berpikir yang tahapannya sudah jelas. Terus kemudian kita juga perlu melihat permasalahan itu secara holistik, dari sudut pandang paradigma berpikir, dari sudut pandang prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Itu kita harus kuasai betul, sehingga nantinya ketika kita sudah menentukan orientasi yang pas, tinggal yang tidak kalah pentingnya adalah kita uji sudut pandang tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan lah bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh anti kritik. Jangan merasa karena kita sudah ikuti semua alur ini yang paling benar ya, belum tentu juga. Perlu kita uji sudut pandang dari teman-teman kita sebagai sesama pemangku kebijakan di sekolah kita, sehingga nantinya ketika ditambahi dengan uji sudut pandang tadi itu, insya Allah ya apapun keputusan yang kita ambil itu walaupun tidak memuaskan 100% dalam tanda kutip, maka itu tetap akan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak seperti itu. Jadi yang Pak Irwan anggap paling efektif itu jadi semuanya itu memang efektif ya. Jadi khusus untuk dilema etika ini saya pikir harus dilakukan semuanya secara menyeluruh, supaya nanti keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat walaupun tidak bisa memuaskan 100%. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jelas sebagaimana kita bicarakan tadi Pak Fran, dilema etika itu selalu melibatkan emosi, karena dari kedua belah pihak itu ada nilai kebajikan yang muncul di sini. Nilai kebajikan universal itu kan banyak macamnya. Ketika 2 atau 3 item muncul di salah satu pihak, maka dia akan merasa bahwa dia benar. Padahal di pihak yang lain juga merasa benar karena ada 2 atau 3 kebijakan universal yang muncul. Nah, kemudian kita berpikir tentang prinsip berpikir, prinsip pengambilan keputusan. Apakah itu kita berbasis hasil? Kalau kita berbasis hasil, ya kita lihat dari keduanya, kita perbandingkan hasil terbaik yang menjadi orientasi. Terus kemudian kalau kita berbasis peraturan, jelas ketika
yang satu ini agak bersinggungan dengan peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat, ya, kita condongnya ke situ. Walaupun itu juga akan mengecewakan salah satu pihak. Pun dengan paradigma berpikir kita, ketika itu salah satu pihak itu adalah sebagai individu, terus kemudian yang satunya itu adalah sebagai kelompok, maka ini yang kelompok akan merasa lebih secara aklamasi atau secara mufakat harusnya kita dong yang diutamakan dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sudah bersinggungan utamanya terkait dengan rasa kepedulian kita, utamanya ketika itu permasalahan pada murid-murid kita, yang walaupun hanya individu lawan kelompok, tapi ini mengancam masa depannya dan lain sebagainya. Ini kan perlu suatu kebijakan. Nah ini tidak serta-merta bisa kita putuskan juga, karena kita sebagai manusia itu juga sangat labil sekali secara emosi. Makanya saya perlu rekan-rekan yang bisa mensupport saya ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi walaupun itu rambu-rambunya dari saya, tapi pengambilan keputusannya nanti tetap kolektif kolegial. Karena saya berpikir eksekutor dari sebuah keputusan itu mungkin saya, tapi pelaksananya itu adalah teman-teman saya, guru-guru saya, ya. Dan itu saya harus akomodir dong pendapat mereka, sehingga ketika mereka melaksanakan dengan ringan hati seperti itu dan dengan tujuan untuk semata-mata kebaikan bersama, seperti itu Pak. Jadi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini tadi emosi itu tadi. Manusiawi, sangat manusiawi, karena dua hal sama-sama benar. Nah ini kan repot Pak. Nah, itu tentunya emosi bermain. Nah ketika ada melibatkan emosi itu dari satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Pasti berbeda. Kita uji sudut pandangnya seperti itu. Saya pikir seperti itu ikhtiar kita agar nantinya bisa lebih netral, bisa lebih mengakomodir kepentingan dari lembaga. Baik Pak, untuk yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk pengambilan keputusan itu memang ada yang sifatnya insidental Pak, ya. Artinya permasalahan itu muncul dan harus segera diatasi. Tentunya ini membutuhkan penyelesaian yang tepat waktu, karena kalau berlarut-larut akan tidak bagus untuk pelayanan pendidikan yang ada di lembaga kita. Jadi kita pilah-pilah, kita definisikan ketika itu membutuhkan penanganan yang cepat, maka akan kita selesaikan saat itu juga. Tentunya tetap dengan utamanya ketika dilema etika, ya, tetap dengan koridor langkah-langkah penyelesaian yang tepat. Terus kemudian kita juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kita, ya. Ketika nanti memang diperlukan, bukan tidak mungkin kita libatkan juga komite maupun wali murid sebagai memberikan masukan, memberikan refleksi dan memberikan sudut pandangnya, sehingga nanti akan lebih komprehensif lagi, lebih bisa diterima nantinya ketika itu bisa dilaksanakan, karena dari awal prosesnya beliau kita libatkan seperti itu. Tapi ketika itu sifatnya memang permasalahan yang tidak mendesak, akan tetapi memerlukan keputusan yang tepat, itu biasanya kita ada forum diskusi, ya, karena kita ada komunitas belajar kan di sini Pak. Kita sudah buat komunitas belajar, ya, walaupun itu sebenarnya terjadwalnya 1 bulan minimal 1 kali, tapi bisa kita tambah durasinya, bisa kita ubah jadwalnya karena anggotanya juga keluarga kita sendiri. Jadi ketika itu kita butuh untuk kumpul-kumpul untuk sharing permasalahan, baik itu dari pihak guru ataupun murid ataupun juga dari manajemen sekolah seperti saya, ataupun dari komite ataupun masukan dari wali murid, nah, ini tentu membutuhkan pembahasan. Nah ini biasanya kita jadwalkan, kadang-kadang sih kita jadwalkan sebenarnya pada pertengahan bulan, tapi ketika mendesak bisa kita majukan di hari Sabtu biasanya, karena hari Sabtu itu cenderung kegiatan kan di P5 kita ya, di P5, sehingga bisalah kita luangkan waktu untuk
kegiatan di komunitas seperti itu Pak Fran. Iya, baik Pak. Untuk yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Terima kasih Pak Fran. Saya sangat bersyukur karena di lembaga kita ini ada 3 guru penggerak. Itu termasuk faktor juga yang membantu saya dalam menjalankan kepemimpinan di sini. Dalam artian dari awal kita komit memang kita adalah satu kesatuan, terus kemudian kita laksanakan semuanya sesuai dengan program yang kita susun bersama secara kolektif kolegial, terus kemudian kita juga menampung segala aspirasi dari seluruh warga sekolah. Ketika dalam perjalanannya ada permasalahan, tentu kita juga menyelesaikannya secara kolektif. Akan tetapi saya selaku pimpinan di lembaga tentunya mempunyai porsi yang lebih dalam pengambilan keputusan. Tapi 3 rekan penggerak ini yang biasanya awal saya mintai pendapat terkait keputusan-keputusan strategis yang saya ambil sebelum kemudian kita floorkan di kegiatan sharing bersama. Seperti itu kan Pak Fran ya? Iya. Jadi memang dari faktor-faktornya saya merasa terbantu sekali oleh 3 teman guru saya yang ikut penggerak, dan insya Allah tahun depan saya berharap yang sisa 3 orang ini juga akan segera menyusul seperti itu Pak Fran ya. Tapi tanpa mengecilkan peran yang lainnya ya, tetap mereka semua adalah satu kesatuan keluarga besar di lembaga kami. Jadi memang support system di Kepanjen 1 ini sangat luar biasa dan itu yang sangat membantu saya. Terima kasih. Ya, jadi faktor-faktor pendukungnya di sini semua warga yang ada di lembaga gitu. Betul, ya, Pak. Support system Sistem. dari rekan guru, dari masyarakat ini sangat luar biasa. Baik, untuk yang terakhir ini Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak waktu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya ketika harus mengambil sebuah keputusan yang berbasis dilema etika, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, ya memang tingkat kesulitannya yang lebih karena melibatkan 2 pihak yang sama-sama benar. Kalau sama-sama salah enak Pak Fran. Ini sama-sama benar. Sama-sama benar. Dan ini harus kita apresiasi nilai kebajikan yang muncul di sisi A dan sisi B. Ketika kita tidak mempertimbangkan salah satu pihak, tentunya nilai kebajikan itu dianggap tidak penting lagi. Padahal nilai kebajikan itu adalah nilai kebajikan universal yang artinya tidak hanya dibatasi secara agama, ras, dan lain sebagainya, tapi secara universal itu dianggap kebajikan. Nah, hal yang semacam ini tentu menjadi tingkat kesulitan tersendiri ketika kami harus mengambil keputusan. Biasanya memang perlu proses dan proses tahapannya juga panjang ya, kita uji. Dan terakhir yang terpenting Pak Fran, ini yang perlu saya sampaikan ya, termasuk apa pertanyaannya Pak Fran tadi? Pengalaman ya. Pengalamannya adalah yang terpenting ini belum saya sampaikan dari awal. Kita harus mau melakukan refleksi atas keputusan yang sudah kita buat. Nah, itu yang terpenting dan itu adalah pengalaman yang luar biasa sekali. Karena apa? Dari keputusan yang sudah kita buat itu kita refleksi bagaimana dampaknya. Bagaimana dampaknya, terus kemudian seiring berjalannya waktu bagaimana keputusan itu, apakah masih tetap relevan dengan kondisi sekarang atau tidak. Terus kemudian ketika itu kita jadikan rujukan untuk pengambilan keputusan berikutnya, apakah masih relevan atau tidak. Mungkin itu masuk memang di 9 tahapan, tapi karena prosesnya itu kan panjang. Nah, itu pengalaman yang luar biasa, tantangan tersendiri. Karena kadang-kadang begitu kita eksekusi amat selesai, tidak pernah kita evaluasi lagi. Nah, ini yang menjadi pengalaman tersendiri ya, karena ketika
ingatnya itu bukan karena program jangka panjang ya, ingatnya karena ada permasalahan baru kan bisa jadi ya. Loh, kayaknya dulu begini Pak Irwan ya, itu misalnya Pak Fran mengingatkan saya, itu baru. Nah sebenarnya kan harusnya tanpa harus ada permasalahan yang mirip atau serupa, itu kita harus refleksikan kebijakan ataupun keputusan yang kita ambil. Nah itu pengalaman yang ke depan harus menjadi perhatian Pak Fran ketika nanti Pak Fran sudah jadi pemimpin pembelajaran. Sekarang sudah ya. Nanti kalau sudah jadi pemimpin di lembaga seperti saya, jadi kepala sekolah dan seterusnya gitu ya. Itu refleksi itu adalah hal yang harusnya tidak terpisahkan dari kerangka proses yang sudah kita lalui dari tahap awal. Itu untuk menjamin bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar sesuai. Seperti itu Pak Fran. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Mungkin sama-sama, mohon maaf hanya bisa membantu seperti ini. Ya, mungkin itu tadi sebuah pengalaman bagi saya. Mungkin di suatu saat saya ada ditugaskan menjadi pemimpin sebuah lembaga dan menangani kasus-kasus. Akan saya buat pengalaman dari wawancara ini sebagai apa namanya ya, pengalaman pribadi dari Pak Irwan. Mudah-mudahan. Terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Sama-sama Pak Fran, mohon maaf. Sukses selalu ya. Siap. Tinggal 2 modul ya Pak Fran ya. Tinggal 2 modul Pak. Terima kasih. Jaga semangat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya permisi dulu Pak. Monggo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mas Fran. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Gimana kabarnya Pak Rudi hari ini? Alhamdulillah baik. Sampai gimana? Baik juga Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya minta izin kepada Pak Rudi untuk melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak, di mana saya harus mewawancarai pimpinan suatu lembaga tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya Pak Rudi menjadi kepala sekolah di lembaga ini kurang lebih ada berapa tahun Pak? Masih 7 bulan Mas. Masih 7 bulan. Sebelumnya saya hanya seorang guru. Terus kebetulan ada, setelah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, ada kewajiban untuk menjadi kepala sekolah. Itu akhirnya ditunjuk untuk jadi kepala sekolah di sini. Begitu Pak. Nah, saya lihat prestasi-prestasi Pak Rudi ini sangat banyak sekali, meskipun hanya 7 bulan memimpin lembaga ini. Baik Bapak, di sini ya, saya memilih Pak Rudi, mewawancarai Pak Rudi tentunya karena Pak Rudi sudah berpengalaman ya sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak, bisa saya mulai ya wawancaranya? Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mas Fran, Ya. saya karena saya masih baru dan saya berusaha belajar untuk menjadi seorang kepala sekolah yang baik, untuk mengidentifikasi terkait dilema etika. Saya tentunya memperhatikan situasi di mana ada 2 kepentingan yang berbeda. Jadi saya harus melihat nilai-nilai ataupun prinsip yang dipegang oleh seseorang ketika saya menghadapi kasus dilema etika. Jadi saya seperti melihat kasus itu dilema etika yang termasuk individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun jangka pendek lawan jangka panjang. Oh, baik. Jadi Bapak identifikasi dulu, serta menanyakan kepada diri saya sendiri, apakah tindakan itu akan merugikan orang lain atau kasus itu memiliki niat tertentu. Oh ya, jadi
mengidentifikasi nilai-nilai itu ya Pak. Iya. Untuk yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan itu saya tentunya melihat dari berbagai segi dan melibatkan berbagai pihak termasuk guru, sekolah, dan masyarakat serta wali murid dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekolah untuk mendapatkan informasi yang nanti bisa saya jadikan bahan untuk mengambil sebuah keputusan agar keputusan itu mengurangi terkait misalnya menghindari kepentingan individu, juga agar tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dari keputusan yang saya buat. Selain itu saya juga sebelum mengambil keputusan itu saya berusaha untuk melihat konsekuensi dari keputusan yang akan saya ambil itu bagaimana. Jadi konsekuensinya bagaimana, nanti misalnya saya mengambil keputusan A, nanti konsekuensi yang saya peroleh apa, yang dapat sekolah apa. Oh gitu ya. Jadi intinya yang pertama menggali informasi dulu dan Iya. juga nanti yang terakhir adalah melihat konsekuensinya juga ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya saya mengidentifikasi masalah dulu secara jelas. Jadi saya mengidentifikasi masalah, saya berusaha mencari informasi dari kedua belah pihak yang bermasalah, serta saya berusaha mencari informasi dari orang-orang yang mengetahui masalah tersebut sebelum membuat keputusan. Nah, selanjutnya selain itu saya juga berusaha mencari alternatif atau dengan mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan yang nanti akan saya libatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan apa yang pernah pelajari, saya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan terkait apa nilai yang saling bertentangan di situ, selanjutnya siapa yang terlibat, terus apa fakta yang relevan dan situasinya bagaimana, kira-kira mendukung nggak nanti keputusan yang akan saya ambil terhadap situasi yang bermasalah tadi. Terus juga melakukan pengujian. Selain itu saya juga melakukan pengujian terhadap keputusan saya, kira-kira keputusan itu benar atau salah terhadap situasi yang sedang dialami. Terus selain itu saya juga melihat situasi dari etikanya sesuai dengan paradigma mana situasi itu terjadi. Nah, selanjutnya saya juga melihat dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Jadi saya harus menentukan prinsip yang mana dari ketiga prinsip itu untuk mengambil keputusan. Itu mungkin seperti itu. Nah, berarti Bapak intinya melihat 9 langkah pengujian, 4 paradigma itu tadi, dan juga 3 prinsip itu Pak. Ya. Jadi berusaha menerapkan apa ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang pernah saya alami bersama kepala sekolah jenjang. Untuk yang nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, pada pengambilan keputusan saat mengalami kasus dilema etika, kasus dilema etika, saya selalu berusaha melakukan diskusi yang terbuka dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, terus juga dengan tokoh masyarakat serta wali murid dan juga peserta didik mungkin yang akan saya libatkan untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga saya berusaha membuat kerangka berpikir yang nanti mungkin dengan kerangka berpikir itu saya bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar tidak merugikan salah satu. Oh, ya, baik. Jadi berkolaborasi dengan semua pihak ya Mas? Iya Mas. Jadi keputusan yang saya ambil itu tentunya saya peroleh, bukan saya putuskan dari diri saya sendiri, tapi saya
mengambil keputusan berdasarkan masukan, kritik, saran dari teman-teman di sekolah, rekan-rekan guru, dan juga masukan dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Baik Bapak, untuk yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang saya hadapi ketika menghadapi kasus dilema etika yaitu ketidakpastian. Jadi ketika saya menghadapi ketidakpastian, setelah saya berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak, pemangku kepentingan maupun tokoh masyarakat dan wali murid serta rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, itu ketidakpastian mengenai hasil dari keputusan yang akan saya putuskan itu. Jadi ketika saya mengetahui ini keputusan ini, saya belum dapat memastikan hasilnya nanti. Ketika saya menghasilkan keputusan ini, biasanya kan ketika saya mengeluarkan keputusan itu, kalau kita pastinya akan mengetahui, oh ini ke depan seperti ini, kita mengeluarkan dari ini. Nah, ini saya mengalami kesulitan ketika saya saat mengambil keputusan itu ternyata saya tidak punya gambaran tentang hasil dari keputusan saya. Itu yang membuat saya merasa kesulitan. Jadi, dan itu yang melibatkan emosi manusia. Jadi keputusan itu yang melibatkan emosi. Jadi apa ya, kan ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Nah, padahal keputusan yang saya ambil itu berusaha untuk berada di tengah-tengah. Jadi sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan. Tapi namanya keterkaitan dengan emosional manusia itu tidak bisa seperti itu, karena mereka memiliki sifat dan karakter sendiri-sendiri. Nah, itu yang menyebabkan saya merasa kesulitan, karena tidak ada manusia yang akan merasa puas terhadap apa yang diputuskan oleh orang lain atau keputusan bersama ketika itu tidak menguntungkan dirinya sendiri. Nah, itu yang membuat saya merasa kesulitan. Nah, baik Bapak, untuk yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Mas, ada kasus yang harus bisa diselesaikan saat ini, yang wajib ini harus segera ada keputusan, dan ada kasus yang tidak bisa diselesaikan hari ini. Jadi ketika kasus yang harus memerlukan penyelesaian segera, saya tentunya akan segera mengambil keputusan yang sudah saya pertimbangkan dan harus saya putuskan saat itu. Ada lagi yang kasus ketika saya harus tidak memutuskan hari ini, jadi bisa diputuskan nanti, dijadwalkan gitu, ada jadwal. Ketika ada jadwal itu tentunya saya biasanya melakukan refleksi dulu, refleksi dari apa kasus-kasus yang pernah saya alami serta keputusan yang saya keluarkan, sehingga nanti keputusan yang saya buat itu berdasarkan pengalaman yang masalah-masalah yang sudah pernah saya alami, dan juga saya tentunya akan menjadwalkan. Jadi menjadwalkan kira-kira kasus ini akan saya selesaikan kapan setelah saya melaksanakan beberapa langkah atau 9 langkah pengambilan pengujian keputusan itu. Ketika masalah itu atau kasus itu memerlukan waktu untuk ditangani. Jadi masih ada waktu, jadi tidak wajib saya putuskan hari ini. Berarti ada beberapa opsi Pak ya? Untuk yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan ini, dukungan yang saya peroleh itu dari selama 7 bulan saya menjadi kepala sekolah. Itu dukungan yang pertama dari rekan-rekan guru, dari peserta didik yang ada di sini, terus dari wali murid, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang ada di sini. Itu merupakan dukungan yang membuat saya bisa memberikan rasa aman dan nyaman ketika saya mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan itu seperti yang saya bilang tadi, kalau terkait dilema etika, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Tapi karena saya mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah dan juga tokoh masyarakat serta masyarakat yang ada di sini,
juga wali murid, itu akhirnya keputusan apapun yang saya buat, karena keputusan itu saya ambil berdasarkan masukan juga respon dari seluruh pemangku kepentingan yang dari sekolah dan juga warga tadi, sehingga keputusan yang saya keluarkan nanti akan didukung oleh mereka, sehingga apapun keputusan yang saya sampaikan itu bukan karena keputusan saya sendiri, sehingga menyebabkan saya itu enjoy gitu, Mas. Jadi saya merasa ini nanti ketika saya mengeluarkan keputusan ini saya akan didukung, karena keputusan yang saya ambil itu juga bukan dari saya sendiri, tapi berdasarkan masukan dari teman-teman di sekolah dan juga wali murid. Jadi di sini Bapak didukung sama semua warga sekolah. Iya, ada dukungan itu. Baik, untuk yang terakhir ini Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Begini Mas, jadi setiap dilema etika itu menawarkan kesempatan belajar yang baru tentang nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai sosial. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama, bagaimana seorang kepala sekolah mampu menjadi leader yang bisa mengayomi semuanya, bisa melindungi semuanya, bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua warga sekolah, dengan wali murid, dengan peserta didik. Jadi dengan itu, serta dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan tadi itu, sehingga saya bisa melihat dan memahami faktor-faktor pendukung maupun tantangan yang ada di sekolah ketika saya melakukan proses pengambilan keputusan terkait dilema etika. Jadi sehingga keputusan itu nanti, keputusan yang saya ambilkan, yang saya putuskan itu bisa kurang lebih bisa terarah dan bisa lebih bijaksana untuk memfasilitasi semua. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga nanti ini dapat bermanfaat juga bagi saya jika di kemudian hari saya juga mendapat kasus dan juga akan mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf waktunya Bapak sudah mengganggu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Mas Irwan. Mas Fran, sukses selalu. Terima kasih Pak.